Baik, Om Swastiastu. Baik, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait studi kasus jenis kabel UTP dan fiber optik serta menganalisis perbandingan kinerjanya juga. Baik, sebelum ke penjelasan lebih lanjut, izinkan saya dan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Komang Putra Vivekananda dengan NIM 2515091011. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ardi Pratama dengan NIM 251 509 1098. Perkenalkan, nama saya Iwan Egy Chandra Putra dengan NIM 2515091095. Baik, untuk ke bagian pertama yaitu identifikasi akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Seperti yang kita bisa lihat di depan di sini ada dua jenis kabel yaitu kabel UTP yaitu unshielded twisted dan fiber optic. Nah, kabel UTP ini itu adalah jenis kabel jaringan LAN yang terdiri dari 4 pasang kabel tembaga berpilin tanpa pelindung. Nah, umumnya digunakan untuk transmisi data komputer atau internet. Nah, sementara fiber optik ini menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data kecepatan yang sangat tinggi melalui cahaya. Nah, idealnya itu untuk jarak jauh dan backbone internet. Kemudian selanjutnya itu ada ada parameter kinerja media transmisi. Nah, di mana di sini ada 5 parameter utama yang harus kita perhatikan, yaitu bandwidth, yaitu kapasitas maksimum data yang dapat ditransmisikan dalam satuan waktu. Kemudian jarak transmisi, yaitu seberapa jauh data dapat dikirim tanpa menghilangkan kualitas sinyalnya. Kemudian redaman, yaitu kekuatan sinyal selama transmisi. Kemudian interferensi, yaitu gangguan dari lingkungan seperti medan elektromagnetik. Kemudian yang terakhir yaitu kecepatan transmisi, yaitu kecepatan transfer data dalam satuan bps, yaitu bit per second. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian penjelasan dari kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan berbasis tembaga yang terdiri dari beberapa pasangan kabel yang dipilih atau twisted pair. Pemilihan ini bertujuan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik atau electromagnetic interference atau EMI yang dapat mempengaruhi kualitas sinyal. Struktur kabel UTP terdiri dari 4 pasang kabel lembaga, total 8 inti yang dipilih untuk mengurangi interferensi elektromagnetik atau EMI dan crosstalk agar sinyal tetap stabil. Kabel ini tidak memiliki pelindung tambahan seperti STP, sehingga strukturnya lebih sederhana, ringan, fleksibel, dan mudah dipasang. Namun, karena tanpa shielding, kabel UTP lebih rentan terhadap gangguan dari lingkungan, terutama di area dengan medan elektromagnetik tinggi. Fungsi tiap warna pada kabel UTP. Yang pertama, ada putih orange, yang kedua ada orange, yang ketiga ada putih hijau. Fungsinya yaitu untuk mengirim paket data. Yang keempat ada biru, yang kelima ada putih biru. Fungsinya yaitu untuk mengirim paket suara. Yang keenam ada hijau, fungsinya yaitu untuk mengirim paket data. Yang ketujuh ada putih coklat, dan yang kedelapan ada coklat, fungsinya yaitu untuk pengirim tegangan DC. Jenis kabel pairing UTP ada dua yaitu strike over dan crossover. Contohnya pada strike over pada konektor konektor pertama ada warna putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Dan pada konektor kedua warnanya ya sama yaitu putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Pada crossover susunan kabel cross yaitu yang pada konektor pertama putih hijau hijau, putih oranye biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Pada konektor kedua yaitu putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Jenis-jenis kabel UTP yang pertama itu ya ada Cat1, merupakan kabel dengan bandwidth kurang dari 1 MHz yang tidak digunakan untuk transmisi data, melainkan hanya untuk komunikasi telepon analog.
Kabel ini memiliki tingkat interferensi dan redaman yang sangat tinggi sehingga tidak cocok untuk jaringan modern. Yang kedua ada Cat 2. Cat 2 memiliki bandwidth sebesar 4 MHz dan mampu mentransmisikan data hingga 4 Mbps dengan jarak maksimum 100 meter. Namun, kabel ini masih memiliki tingkat interferensi dan redaman yang sangat tinggi sehingga penggunaannya terbatas pada jaringan lama seperti token ring. Yang ketiga ada Cat 3. Cat 3 memiliki bandwidth 16 MHz dengan kecepatan transmisi hingga 10 Mbps dan jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi dan redaman yang tinggi, tetapi sudah dapat digunakan untuk jaringan LAN sederhana dan sistem telepon. Yang keempat ada Cat 4. Cat 4 memiliki bandwidth 20 MHz dan kecepatan hingga 16 Mbps dengan jarak maksimum 100 meter. Meskipun sedikit lebih baik dari Cat 3, kabel ini tetap memiliki kelemahan dalam hal interferensi dan redaman, sehingga jarang digunakan pada jaringan modern. Yang kelima ada Cat 5. Cat 5 memiliki bandwidth 100 MHz dan mampu mentransmisikan data hingga 100 Mbps dengan jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang cukup tinggi dan redaman yang masih tergolong tinggi, namun sudah banyak digunakan untuk jaringan fast Ethernet. Yang keenam ada Cat 5e. Cat 5e memiliki bandwidth 100 MHz dengan kecepatan hingga 1 Gbps pada jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang lebih rendah dibandingkan Cat 5, serta redaman yang sedang, sehingga sangat umum digunakan pada jaringan rumah dan perkantoran. Yang ketujuh ada Cat 6. Cat 6 memiliki bandwidth 250 MHz dan mendukung kecepatan hingga 1 Gbps pada jarak 100 meter serta hingga 10 Gbps pada jarak sekitar 55 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang rendah dan redaman yang lebih kecil, sehingga cocok digunakan pada jaringan kantor dan kampus. Yang kedelapan ada Cat 6A. Cat 6A memiliki bandwidth 500 MHz dan mampu mentransmisikan data hingga 10 Gbps pada jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi dan redaman yang sangat rendah, sehingga sering digunakan pada data center dan jaringan enterprise. Yang ke-9 ada Cat 7. Cat 7 memiliki bandwidth hingga 600 MHz dengan kecepatan transmisi 10 Gbps dan jarak maksimum 100 meter. Kabel ini dilengkapi dengan pelindung shielding sehingga sangat tahan terhadap interferensi dan memiliki redaman yang sangat rendah. Cocok untuk jaringan berperforma tinggi. Yang ke-10 ada Cat 7A. Cat 7A memiliki bandwidth hingga 1000 MHz dengan kecepatan 110 Gbps pada jarak maksimum 100 meter. Kabel ini memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap interferensi dan redaman, sehingga digunakan untuk infrastruktur jaringan premium. Yang ke-11 ada Cat 81. Cat 81 merupakan kabel dengan bandwidth hingga 2000 MHz dan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan 25 hingga 40 Gbps. Namun, jarak maksimum yang didukung hanya sekitar 30 meter. Kabel ini memiliki tingkat interferensi yang sangat kecil dan redaman yang sangat rendah, sehingga digunakan pada data center dengan kebutuhan kecepatan tinggi. Yang ke-12 ada Cat 82.2. Adalah kabel jaringan berperforma tinggi dengan bandwidth hingga 2000 MHz dan kecepatan transmisi 25 hingga 40 Gbps. Kabel ini memiliki jarak maksimum sekitar 30 meter karena difokuskan untuk koneksi jarak pendek yang efisien. Dilengkapi dengan pelindung penuh, full shielding, Cat 8.2 tahan terhadap interferensi elektromagnetik dan memiliki redaman rendah sehingga kualitas sinyal tetap stabil. Kabel ini umumnya digunakan pada data center, jaringan enterprise besar, dan kebutuhan industri yang memerlukan kecepatan serta kestabilan tinggi. Baik, untuk penjelasan tentang fiber optik akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fiber optik. Nah, apa sih itu fiber optik? Fiber optik adalah media transmisi yang menggunakan cahaya sebagai pembawa sinyal melalui serat kaca atau plastik. Teknologi ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan sangat tinggi dan jarak yang jauh. Nah, struktur dari fiber optik ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu core yang kita sebut sebagai inti, cladding, dan coating. Core berfungsi sebagai jalur utama perambatan cahaya pembawa data, sedangkan cladding memantulkan cahaya kembali ke dalam core agar
tetap berada di jalurnya. Nah, lapisan terluar yaitu coating berfungsi melindungi fiber dari kerusakan fisik dan gangguan lingkungan. Kombinasi ketiganya memungkinkan fiber optik mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, jarak jauh, dan gangguan yang sangat rendah. Next. Langsung ke jenis-jenis kabel dari fiber optik, kita bagi menjadi dua, yaitu berdasarkan transmission mode dan application mode. Nah, pada transmission mode ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Nah, pada single mode memiliki core sangat kecil, yaitu 9 mikron, sehingga cahaya merambat dalam satu jalur. Bandwidth sangat tinggi dan mampu mencapai jarak sangat jauh hingga puluhan bahkan ratusan kilometer. Kecepatan transmisi sangat tinggi, bisa mencapai 10 Gbps hingga lebih dari 100 Gbps. Hampir tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik dengan redaman sangat rendah, umumnya digunakan untuk backbone jaringan, telekomunikasi jarak jauh, dan koneksi antar kota atau negara. Nah, sedangkan multimode memiliki core lebih besar, yaitu 50 sampai 62,5 mikron, sehingga cahaya merambat dalam banyak jalur. Bandwidth lebih rendah dibandingkan single mode, dan jarak maksimal lebih pendek, sekitar 300 sampai 550 meter tergantung jenisnya. Kecepatan transmisi umumnya sehingga 10 sampai 40 Gbps. Tetap tahan terhadap interferensi elektromagnetik, namun memiliki redaman lebih tinggi dibandingkan single mode. Digunakan untuk jaringan lokal atau yang disebut LAN, data center, dan koneksi antar perangkat dalam satu gedung. Next. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis kabel fiber optik berdasarkan pengaplikasiannya. Di sini ada dua, yaitu patch cord dan drop cord. Nah, pada jenis patch cord biasanya kabel fiber optik berwarna kuning, sedangkan pada drop cord biasanya berwarna hitam. Nah, pada jenis patch cord, kabel serat optik berukuran pendek yang memiliki konektor di kedua ujungnya, digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di dalam ruangan. Nah, patch cord ini memiliki bentuk yang tipis dan bersifat fleksibel sehingga mudah digunakan dalam berbagai instalasi. Sedangkan drop cord adalah kabel tangguh dengan 1 sampai 4 core untuk instalasi FTTH dan ODP ke rumah pelanggan. Umumnya digunakan di instalasi outdoor. Drop core ini memiliki pelindung luar yang kuat terhadap cuaca. Drop core juga memiliki pelindung besi atau FRP untuk luar. Next. Lanjut ke perbandingan berdasarkan parameter kinerja antara kabel UTP dan fiber optik. Di sini kita menggunakan 6 parameter. Yang pertama ada bandwidth. Pada kabel UTP relatif lebih kecil, terbatas pada ratusan megahertz, sedangkan fiber optik sangat besar, mampu mencapai gigahertz hingga terahertz. Berdasarkan jarak maksimum, kabel UTP kurang lebih 100 meter tanpa perangkat tambahan, sedangkan pada fiber optik bisa mencapai puluhan hingga ratusan kilometer. Berdasarkan kecepatan transmisi, kabel UTP hingga 1 sampai 10 Gbps tergantung kategori kabel, sedangkan fiber optik bisa mencapai lebih dari 100 Gbps bahkan sampai Tbps. Langsung ke interferensi. Pada kabel UTP, re- rentan terhadap interferensi elektromagnetik. Nah, pada fiber optik tidak terpengaruh pada interferensi elektromagnetik. Pada parameter redaman, kabel UTP lebih besar, sinyal lebih cepat melemah. Sedangkan fiber optik sangat kecil, sinyal lebih stabil dalam jarak jauh. Pada penggunaan umum, kabel UTP digunakan sebagai jaringan LAN, kantor, atau rumah. Sedangkan pada fiber optik biasanya digunakan pada backbone jaringan ISP, data center, dan
jaringan jarak jauh. Lanjut ke perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP dan fiber optik. Yang pertama berdasarkan kecepatan, kabel UTP hingga 1 sampai 10 Gbps tergantung kategori, sama seperti yang tadi, sedangkan fiber optik lebih dari atau sama dengan 10 Gbps hingga lebih dari 100 Gbps. Yang kedua, ada berdasarkan jarak. Nah, pada kabel UTP maksimalnya kurang lebih sampai 100 meter, sedangkan pada fiber optik bisa lebih dari 10 kilometer, bahkan puluhan kilometer. Nah, berdasarkan biaya, pada kabel UTP relatif lebih murah, sedangkan fiber optik lebih mahal. Berdasarkan instalasi, kabel UTP lebih mudah, tidak tidak memerlukan alat khusus, sedangkan pada fiber optik lebih sulit, yang dimana membutuhkan alat dan keahlian khusus. Yang kelima ada interferensi rentan terhadap gangguan elektromagnetik, sedangkan pada fiber optik tahan terhadap interferensi. Yang keenam ada kelebihan. Kabel UTP mudah, murah, mudah dipasang, fleksibel, cocok untuk jaringan kecil. Sedangkan fiber optik kecepatan sangat tinggi, jarak jauh, stabil, kecepatan besar. Yang ketujuh ada kekurangan. Kabel UTP jarak terbatas, mudah terganggu interferensi, kecepatan lebih rendah. Pada fiber optik biaya mahal, instalasi rumit, perawatan lebih sulit. Lanjut ke studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus kali ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi studi kasus kali ini itu kita mengambil contoh rumah rumah tinggal yang yang bertipe dua lantai digunakan oleh 5 sampai 10 perangkat seperti smartphone, laptop, smart TV, dan PC. Nah, aktivitas jaringan di dalam rumah ini itu meliputi streaming video, gaming online, pembelajaran daring, dan browsing. Sumber internetnya itu berasal dari ISP yang terhubung ke router atau modem di lantai satu dengan jarak antar perangkat sekitar 5 sampai 30 meter. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan kebutuhan jaringan sederhana hingga menengah. Nah, yang mengutamakan kestabilan koneksi, kemudian instalasi serta efisiensi biaya. Nah, lanjut ke analisis kebutuhan jaringannya. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, jaringan rumah ini tidak memerlukan teknologi yang berkapasitas tinggi, tetapi membutuhkan koneksi yang stabil untuk mendukung aktivitas seperti streaming dan gaming. Dengan jarak perangkat yang relatif dekat dan cakupan area terbatas, kebutuhan transmisi menjadi tidak terlalu kompleks, sehingga solusi yang dipilih harus mampu memberikan performa yang memadai dengan biaya yang efisien serta instalasi yang sederhana. Nah, selanjutnya, perbandingan UTP dan fiber optik pada studi kasus. Nah, yang pertama di sini kita mengambil 5 poin yaitu keunggulan, kelemahan, biaya implementasi, kemudian instalasi, serta ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Nah, pada yang pertama yaitu keunggulan. Nah, kabel UTP ini memiliki keunggulan berupa biaya yang relatif lebih murah, instalasi yang mudah, serta kompatibilitas dengan perangkat jaringan umum seperti router dan switch. Nah, sehingga cocok digunakan untuk jaringan rumah dengan jarak pendek. Nah, sementara itu fiber optik ini menawarkan kecepatan transmisi yang sangat tinggi dan stabil, tahan terhadap interferensi elektromagnetik, serta memiliki kualitas sinyal yang baik dengan tingkat kehilangan data yang sangat kecil. Kemudian kelemahan. Nah, kabel UTP ini memiliki kelemahan berupa kerentanan terhadap gangguan elektromagnetik, keterbatasan jarak maksimal sekitar 100 meter. Nah, serta potensi penurunan kualitas jika menggunakan kabel dengan spesifikasi rendah. Nah, di sisi lain, fiber optik ini memiliki kekurangan berupa biaya instalasi yang lebih tinggi, proses pemasangan yang lebih rumit, dan membutuhkan teknik khusus, serta memerlukan perangkat tambahan seperti media converter yang relatif mahal, sehingga kurang fleksibel untuk penggunaan skala rumah. Nah, selanjutnya ada biaya implementasi. Nah, dari segi biaya, penggunaan kabel UTP ini jauh lebih ekonomis dibandingkan fiber optik. Nah, harga kabel UTP ini relatif murah. Instalasinya dapat dilakukan sendiri tanpa teknisi, serta perangkat pendukungnya seperti router dan switch memiliki harga yang lebih terjangkau. Nah, sebaliknya, fiber optik ini membutuhkan biaya yang lebih besar untuk kabel.
instalasi profesional, serta perangkat tambahan. Sehingga fiber optik ini memiliki biaya implementasinya lebih tinggi. Selanjutnya, kemudahan instalasi. UTP ini memiliki keunggulan dalam kemudahan instalasi karena fleksibel, mudah dipasang, dan dapat dilakukan proses crimping secara mandiri. Nah, sebaliknya, fiber optik ini membutuhkan penanganan khusus karena tidak boleh dilakukan sembarangan. Memerlukan alat khusus seperti fusion splicer, serta keterampilan teknis yang lebih tinggi, sehingga kurang cocok untuk pengguna rumahan. Dan yang terakhir ada ketahanan terhadap gangguan elektromagnetik. Nah, kabel UTP ini cenderung rentan terhadap gangguan elektromagnetik, terutama jika dipasang berdekatan dengan kabel listrik. Nah, yang dapat menyebabkan koneksi menjadi tidak stabil. Sementara itu, fiber optik ini tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik karena menggunakan media cahaya, sehingga menghasilkan koneksi yang sangat stabil. Selanjutnya itu analisis kontekstual. Nah, dalam konteks jaringan rumah, pemilihan teknologi tidak hanya didasarkan pada performa yang tinggi, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna. Nah, pada studi kasus kali ini, dengan jarak antar perangkat yang relatif pendek, kurang lebih 30 meter, jumlah perangkat terbatas, serta aktivitas umum seperti streaming, gaming, dan pembelajaran daring, kebutuhan utama bukan hanya pada bandwidth yang besar, melainkan pada kestabilan koneksi. Nah, selain itu, keterbatasan anggaran juga eh, apa namanya menjadi faktor penting dalam menentukan solusi jaringan. Lalu, meskipun fiber optik menawarkan keunggulan dalam kecepatan tinggi dan ketahanan terhadap gangguan, kapasitasnya juga cenderung berlebihan untuk skala jaringan rumah. Nah, biaya instalasinya juga sangat tinggi, serta proses pemasangan yang kompleks membuatnya kurang efisien untuk kebutuhan tersebut. Nah, sebaliknya, kabel UTP ini mampu memberikan performa yang stabil dan kecepatan yang memadai untuk mendukung berbagai aktivitas digital secara bersamaan. Nah, oleh karena itu, kabel UTP ini menjadi pilihan yang lebih rasional, efisien, dan sesuai untuk kebutuhan jaringan rumah tangga. Nah, next, rekomendasi akhir. Nah, berdasarkan analisis kami, kabel UTP Cat 6 ini merupakan pilihan yang tepat untuk jaringan rumah karena mampu memenuhi kebutuhan sederhana hingga menengah dengan kecepatan hingga 1 Gbps yang cukup untuk streaming, gaming, dan pembelajaran daring secara bersamaan. Nah, selain itu, dari sisi biaya dan instalasi, UTP Cat 6 ini juga lebih ekonomis dan mudah dipasang tanpa memerlukan tenaga ahli, berbeda dengan fiber optik yang meskipun lebih cepat namun cenderung berlebihan untuk skala rumah dan membutuhkan biaya serta pemasangan yang lebih kompleks. Nah, dengan demikian UTP Cat 6 ini menjadi solusi yang rasional, efisien, dan tetap relevan untuk kebutuhan jaringan saat ini maupun pengembangan di masa depan. Selanjutnya, ada kesimpulan pemilihan. Nah, secara keseluruhan, baik kabel UTP maupun fiber optik ini memiliki keunggulan masing-masing, di mana fiber optik unggul dalam kecepatan, kestabilan, dan ketahanan terhadap gangguan, namun kurang relevan untuk jaringan rumah dengan perangkat yang terbatas. Nah, sebaliknya, kabel UTP ini menawarkan keseimbangan antara performa dan biaya, dengan kemampuan yang sudah memadai untuk aktivitas seperti browsing, gaming, dan eh, komunikasi online, serta instalasi yang lebih mudah dan murah. Nah, dengan demikian, kabel UTP Cat 6 ini menjadi pilihan terbaik karena lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan tanpa pemborosan biaya. Masuk bagian paling terakhir yaitu kesimpulan pemilihan dan materi dari studi kasus. Yang berdasarkan analisis kelompok kami, kabel UTP dan fiber optik ini memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, di mana seperti tadi, fiber optik ini unggul dalam kecepatan, bandwidth, jangkauan, dan ketahanan terhadap interferensi, sehingga cocok untuk jaringan skala besar seperti backbone dan center. Namun, untuk jaringan rumah seperti pada studi kasus yang kami pilih dengan perangkat terbatas, jarak pendek, dan kebutuhan bandwidth yang tidak tinggi, fiber optik ini menjadi kurang efisien karena biaya instalasinya lebih kompleks. Nah, sebaliknya, kabel UTP Cat 6 sudah mampu memenuhi kebutuhan seperti streaming, gaming, dan pembelajaran daring dengan performa yang stabil dan biaya yang lebih terjangkau, sehingga menjadi pilihan yang paling tepat karena menawarkan keseimbangan antara performa, biaya, dan kemudahan instalasi. Nah, baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja yang diucapkan,
Kami tutup dengan kami mohon maaf, kami akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih saya ucapkan.